Indonesian Center. Inisiatif pertama dari KJRI untuk menghubungkan antara pasar Amerika dan Indonesia kan. Kenapa kita mulai di New York gitu kan? Kenapa nggak Boston, Chicago, dan lain-lain? Bayangannya itu di Amerika atau di New York itu, crime rate-nya tinggi, tingkat kriminalitasnya tinggi, banyak homeless di mana-mana gitu. Itu bayangan kita gitu. Saat ini seperti apa sih Pak? Boleh nggak kasih kita gambaran? Dan mengingat Indonesia belum begitu dikenal di New York, perlu kehadiran satu hub yang bisa mempromosikan Indonesia, baik dari sisi budaya, kemudian ekonomi kreatif, termasuk untuk bisnisnya sendiri. Ya, jadi kehadiran saya di sini ini pada saat ini adalah untuk roadshow, untuk mempromosikan Indonesian Center, termasuk kalau untuk yang office dan virtual office ke V-Office nih. Indonesian Center ini bisa terwujud sehingga bisa menjadi economic hub baik bagi pengusaha Indonesia yang akan memasukkan produknya ke Amerika maupun bagi pengusaha Amerika yang akan doing business ke Indonesia. Jadi kehadiran ini tidak akan menjadi saingan KJRI New York, tetapi justru komplementer, saling memperkuat sehingga Indonesia akan semakin dikenal, khususnya melalui ibu kota informal dunia, yaitu kehadiran di kota New York. Saya juga baca di proposalnya ya Pak Win, Pak Kiki, udah ada beberapa target opsi gedung di Midtown. Boleh di-share nggak? Sudah benar-benar disurvei kah lokasinya? Karena saya lagi bayangin suatu hari saya ke New York, di tengah-tengah kota New York saya bisa lihat Indonesian Center gitu. Selamat datang di Poflogy Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin seputar Amerika Serikat, khususnya kota New York. Seperti apa kehidupan di New York saat ini dan sebesar apa peluang dan potensi berbisnis di New York. Dan hari ini kita dapat kehormatan kedatangan narasumber. Please welcome Pak Winanto Adi. Saat ini menjabat sebagai Konsul Jenderal KJRI New York. Dan juga kedatangan Pak Fahmat Rifki, panggilannya Pak Kiki, benar ya? Kiki, Pak. Pak Kiki sebagai Konsul Bidang Ekonomi KJRI New York. Selamat datang Pak di Poflogy Podcast. Terima kasih Mas Wiwin. Pak Winanto, panggilannya Pak Win ya? Boleh? Ya. Pak Win, di sini di CV-nya menjabat sebagai Konjen Indonesia di New York sejak 31 Oktober 2022. Betul. Berarti sekitar 7,5 tahun. 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan, sorry. Di New York-nya tapi udah berapa tahun, Pak? 7,5 tahun. 7,5 tahun. Dan di CV-nya saya baca sudah menjadi diplomat, pengalaman sebagai diplomat sudah sangat lama. Boleh nggak Pak Win share sedikit dulu Pak pengalaman sebagai diplomat, Pak? Jadi dulu cita-cita saya sebetulnya jadi dokter, Mas. Tetapi karena ada kecelakaan di depan rumah, nggak kuat lihat darah. Tapi saya punya hobi, yaitu mendengarkan radio luar negeri dan juga dunia dalam berita. Nah dari situ kemudian saya kepikiran, ya saya ingin kerja sesuai dengan yang saya senangi. Alhamdulillah akhirnya begitu lulus kuliah, saya daftar di waktu itu Departemen Luar Negeri dan diterima di sana. Jadi waktu itu ke luar negeri itu sangat privilege, sangat istimewa karena mahal, visanya juga selain mahal juga sulit. Ya, jadi sebagai diplomat saya punya kebanggaan dan kehormatan bisa mewakili negara dan bangsa untuk berada di forum internasional dan juga tentunya karena penugasan saya selama 4 kali penugasan di luar negeri, saya membidangi ekonomi. Jadi tentunya untuk mempromosikan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di mana saya ditempatkan. Kebetulan penempatan pertama saya di Konsulat Jenderal RI di Frankfurt am Main di Jerman. Kemudian yang kedua di KBRI Kenya di Nairobi, yang ada UN-nya juga di sana. Yang ketiga di KJRI New York. Dan yang terakhir saat ini tadi sudah disampaikan, saya diberikan amanah kembali lagi ke New York sebagai Konsul Jenderal. Wow, oke. Hari ini kita mau ngobrolin seputar East Coast, tapi khususnya mungkin New York hari ini ya. Jadi tolong kita diberitahu Pak, seperti apa nanti New York ya. Oke, mungkin sebelumnya kita ke Pak Kiki dulu.
Pak Kiki saat ini menjabat sebagai konsul bidang ekonomi KJRI New York dan pengalaman di bidang diplomasi juga sudah banyak. Boleh di-share Pak Kiki? Ya, terima kasih Pak Wiwin, Pak Konjen. Kami ditugaskan di New York, kebetulan di konsul ekonomi, posisi yang sama betul yang sudah dijalankan oleh Pak Konjen sebelumnya. Jadi sebetulnya tugas saya ini sangat berat karena langsung under supervisi beliau ya. Tapi karena memang passion saya kebetulan background juga di accounting dan passionnya juga di hubungan internasional. Jadi saya bergabung di Deplu tepat sebelum tsunami Pak, tahun 2004. Dan sebuah kebanggaan bisa menyaksikan Indonesia recover ya dari 2004, kemudian 2008 krisis moneter dan kemudian COVID, dan juga sekarang kita in the middle of history itself. Jadi kami berusaha semampu kami, sebaik yang saya bisa untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang Indonesia emas gitu ya, 2045. Thank you Pak Kiki. Thank you Pak Win untuk introduction ya. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Win dulu. Pak Win, banyak banget mungkin teman-teman saya juga pengen tahu saat ini seperti apa sih kehidupan di Amerika Serikat secara umum. Dan mungkin khususnya nanti di New York seperti apa? Ya, tentu kita semua tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara yang salah satu atau bisa dikatakan terpenting di dunia, baik dalam banyak hal, utamanya di bidang ekonomi dan juga pendidikan. Di bidang ekonomi khususnya kondisi saat ini seperti yang banyak diketahui juga, ekonomi di Amerika Serikat tidak baik-baik saja. Karena ada banyak hal mulai dari kebijakan tentang tarif, kebijakan di Timur Tengah, dan lain-lain yang membuat memang kehidupan di sana lebih berat sekarang, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi secara keseluruhan di Amerika Serikat sekarang ini harga bahan bakar naik, harga bahan bakar yang naik mempengaruhi logistik juga naik, berarti akan mempengaruhi barang-barang kebutuhan pokok dan yang lainnya. Untuk New York sendiri sedang euforia dengan wali kota baru dari Partai Demokrat dan yang mendeklar dirinya sosialis, yaitu Zohran Mamdani. Dan dalam 6 bulan ini dia telah melakukan banyak hal. Jadi New York sebagai bisa dikatakan informal capital city of the world, dengan penduduk yang kurang lebih 9-10 juta seperti Jakarta, tetapi dengan GDP yang kurang lebih 2 kali Indonesia untuk kota New York. Dan kota New York sendiri bisa dikatakan merupakan sanctuary city untuk para imigran dan sebagai melting pot terbesar di dunia. Karena di New York itu kalau kita lihat satu persatu ada 800 lebih bahasa di dunia digunakan di New York. Jadi New York masyarakatnya sangat Bhinneka Tunggal Ika, dan kebijakan kotanya juga memiliki pengaruh besar di Amerika Serikat, termasuk di bidang politik. Karena Presiden Amerika saat ini dan parlemen dikuasai oleh Republik, tetapi wali kota New York berasal dari partai yang berbeda. Jadi ini sangat menarik kalau kita mencermati kondisi politik dan ekonomi antara New York dan United secara federal. Hari ini kita mau ngobrol ini Pak soal Indonesian Center. Ini inisiatif pertama dari KJRI untuk menghubungkan antara Amerika dengan Indonesia, pasar Amerika dan Indonesia kan. Tapi inisiatif pertama ini bakal di New York Pak. Mungkin my question pertama adalah Bapak kan konjen untuk East Coast Pak ya. Untuk berapa state Pak? 15 states. Yeah. Kenapa kita mulai di New York gitu kan? Kenapa nggak Boston, Chicago, dan lain-lain Pak? Pertanyaan yang sangat menarik Mas Wiwin. Terus terang New York ini bisa dikatakan the informal capital of the world. Ibu kota informal dunia. Kenapa? Satu, karena New York itu hosting United Nations Headquarter, yaitu markas besar PBB, sehingga di New York juga merupakan kota dengan jumlah diplomat terbanyak di dunia. Ada 190 lebih
perwakilan dari seluruh negara di dunia untuk United Nations, dan ada lebih dari 100 konsul jenderal dan konsul, artinya konsulat jenderal yang ada di kota New York. Dan masyarakat New York sangat beragam dan open. Satu. Yang kedua, terkait dengan Indonesia sendiri. Saya selalu katakan bahwa Indonesia adalah negara terbesar yang paling tidak dikenal di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Jadi kalau kita berbicara dengan teman-teman dari pemerintahan, hampir semuanya mereka tahu Indonesia. Begitu kita bicara dengan kalangan bisnis, mungkin 50-50. Begitu kita bicara dengan masyarakat umum, mungkin di bawah 25% yang tahu Indonesia. Makanya saya waktu itu dan Mas Kiki juga berpikir karena konsulat jenderal itu tidak boleh dan tidak bisa dipakai untuk kegiatan komersial. Kalau promosi boleh, ya, tetapi kalau komersial yang sudah melibatkan transaksi tidak bisa. Makanya kita harus hadir secara fisik di kota New York, dan ini bisa dikatakan sebagai pilot project. Jadi sebetulnya konsepnya adalah Indonesian Center for Culture and Creative Economy. Biasanya yang ada hanya pusat kebudayaan. Kalau pusat kebudayaan saja, itu artinya kita spend. Tetapi dengan ada promosi kreatif ekonomi, kita bisa earning juga. Dan yang ketiga, konsepnya adalah ini sebaiknya tidak menggunakan dana pemerintah, tapi swasta murni. Sehingga dengan private dan profit oriented, harapan kami akan sustain. Jadi, dan tidak hanya itu, yang keempat nih, biasanya kuliner itu jadi daya tarik suatu negara untuk menarik wisatawan. Ya, salah satunya Thailand. Di situ hampir di seluruh pelosok dunia ada restoran Thailand. Kemudian kalau di Amerika, Vietnam, karena banyak pengungsi Vietnam yang end up-nya di Amerika Serikat. Nah, inilah saatnya Indonesia punya Indonesian Center yang juga mempromosikan kuliner Indonesia dan juga bisa menjadi hub bisnis bagi pengusaha Indonesia yang akan masuk ke Amerika dan juga dari pengusaha Amerika yang ingin mencari informasi dan akan masuk ke Indonesia. Pada dasarnya konsepnya seperti itu. Jadi harus hadir secara fisik, ada bangunannya sendiri, kemudian ada kegiatan ekonomi kreatif dan juga bisa untuk promosi budaya sekaligus di situ. Makanya kita mulai di New York dulu, Pak ya? Di New York, sebagai ibu kota informal dunia. Oke. Sorry Pak, saya penasaran. Selama ini adanya itu cultural center. Jadi budaya, memperkenalkan budaya saja. Belum ada center untuk businesses. Budaya dan ekonomi kreatif sekaligus. Sekarang? Sekaligus, ya. Sekarang ya? Oke. Ya. Oke. Tadi sebelum podcast kita sempat ngobrol Pak, mengenai jumlah orang Indonesia di Amerika. Udah luar kepala Pak, Win katanya ya. Saat ini orang Indonesia paling banyak di kota mana Pak? Jadi kalau kita melihat Mas Wiwin, di Amerika Serikat ada 7 perwakilan Indonesia di sana. Oke. 1, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Dia wilayah akreditasinya di seluruh Amerika Serikat. Karena negara ini sangat besar, kemudian ekonominya juga sangat besar potensinya, diasporanya sangat besar, maka KBRI Washington DC ini dibantu oleh 5 konsulat jenderal yang ada di Amerika Serikat. New York itu ada di pantai timur, jadi dia wilayah kerjanya 15 state di pantai timur, kemudian di belt utara ada KJRI Chicago, di belt selatan ada KJRI Houston, di belt barat ada 2 nih yang menarik. Dan mereka ada di 1 state, California, yaitu San Francisco dan LA. Kenapa? Karena di pantai barat inilah jumlah diaspora Indonesia paling banyak, karena sangat dekat dengan Indonesia, dibanding di pantai timur. Nah, khusus di pantai timur, total dari diaspora yang lapor diri ke KJRI, itu sekitar 30.000 di 15 state. Tetapi yang paling banyak ada di kota New York. Itu antara 9.000 diaspora yang lapor diri.
Tapi yang tidak lapor diri kami perkirakan bisa hingga 2 kali lipat di kota New York. Jadi kalau itu bisa dikatakan sekitar 20-25 ribu. Kemudian konsentrasi kedua yang terbanyak adalah di Philadelphia. Itu kota berpenduduk 2 juta jiwa, diaspora Indonesianya yang lapor diri itu sekitar 5 ribu. Yang tidak lapor diri mungkin lebih banyak dari yang lapor diri. Nah, kemudian yang ketiga terbanyak itu ada di sekitar New Hampshire. New Hampshire ada sekitar 1.200. Tetapi itu data yang lapor diri. Tetapi kalau kita lihat konsentrasi student terbanyak ada di kota Boston. Oh, Boston paling banyak. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah ini, Pak. Boleh nggak di-share situasi dan kondisi orang Indonesia yang tinggal di New York saat ini? Mereka kehidupannya seperti apa? Apa challenge-nya mereka di sana? Dan apa benefit-nya juga saat ini mereka di sana? Sekali lagi, pertanyaan yang sangat menarik. Diaspora Indonesia itu range-nya sangat tinggi. Ada yang mulai dari blue collar, yang bekerja di sektor-sektor informal juga banyak. Ada yang punya restoran, yang kecil dan menengah, karena belum ada yang besar. Harapannya nanti ada di Indonesian Center yang besar. Kemudian mereka ada juga yang bekerja di sektor bisnis dan juga IT. Banyak di antara mereka dan perbankan, finance. Karena New York kan pusat finansial dunia, ada di situ. Dan kebanyakan juga mereka itu suka kumpul-kumpul ketika ada acara budaya Indonesia atau promosi kuliner. Jadi seperti di New York itu ada New York Indonesian Food Bazaar setiap bulan. Itu banyak kemudian diaspora Indonesia yang datang yang kangen dengan kuliner Indonesia. Kemudian kita buat juga pasar malam Indonesia yang terakhir kita lakukan di bulan Mei. Insya Allah nanti minggu ke 2 Agustus juga akan ada lagi. Terus kemudian juga ada juga diaspora yang memiliki bisnis sendiri. Ya, salah satunya yang saya kenal juga bisnis kuliner, terus ada juga yang di bisnis pemilik music house dan lain-lain. Dan tidak kalah banyaknya juga adalah student. Ya. Mungkin aku coba ke Pak Kiki. Pak Kiki, berarti total udah berapa lama Pak di New York? Saya 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Dari 2022. Oke, dari observasi Pak Kiki, seperti apa sih kayak kehidupan orang-orang Indonesia di New York saat ini, dan dari segi ekonominya seperti apa Pak gambarannya? Iya, kalau dari pengamatan selama 3 tahun ini, betul yang disampaikan Pak Konjen, memang range-nya sangat luas. Tetapi memang dengan skill dan talent yang dimiliki oleh teman-teman Indonesia, sebetulnya mereka itu bukan di level yang di bawah-bawah banget, itu enggak. Jadi cenderung ke menengah, dan bahkan sekarang udah mulai ada yang naik kelas begitu ya. Talent-talent kita, SDM kita itu ternyata memang memiliki SDM yang kapasitas yang baik begitu. Nah, saya melihat sekarang ini dengan makin banyaknya talent, sebagai contoh misalnya di bidang kreatif, ekonomi kreatif, beberapa tahun ini mulai banyak teman-teman Indonesia yang berkecimpung di film, musik, kemudian performing arts. Sudah mulai ada alumni-alumni dari misalnya NYU yang arts, kemudian event management dan dan juga interest yang spesifik ya, seperti di sustainability dan climate. Nah, oleh karena itu memang KJRI New York ingin mendorong dan menampung ya, sebagai wadah untuk menampung aspirasi teman-teman ini supaya mereka bisa terus berkreasi dan bisa terus berkontribusi sampai nanti pada saatnya mereka kembali lagi ke tanah air untuk menempati atau mendukung ekonomi kreatif kita di masa mendatang. Jadi saya lihat trajektori dari segi SDM-nya bagus Pak, cuman memang kelemahannya memang kurang banyak. Jadi yang perlu kita lakukan memang menambah jumlah teman-teman Indonesia yang ke New York dan sekitarnya itu. Pak, saya tertarik dengan dari sisi entrepreneur di New York gitu. Yang saya tahu stereotipnya adalah
orang Indonesia yang buka bisnis di New York biasanya kuliner. Betul. Pertanyaannya, apakah itu barrier to entry yang paling rendah, paling gampang, atau memang ada regulasi yang membatasi orang Indonesia untuk buka bisnis untuk bisnis yang lain, untuk sektor yang lain gitu? Oh ya, ini menarik nih Pak, karena bisnis kuliner itu memang sekilas kelihatan seperti paling mudah ya. Iya. Tinggal open PO atau di Instagram bisa misalnya order gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat ke dalam, tuh ada beberapa tingkatan Pak untuk bisnis kuliner. Tentu yang paling tinggi kan memiliki restoran yang proper ya, dengan berbagai macam perizinannya. Tapi sebetulnya di level awal cukup rendah memang. Ya, kita bisa hadir di food bazaar. Kemudian di next level ada community dining. Kemudian di next level mungkin ada kantin atau warung yang operasi reguler. Baru yang di atasnya adalah kuliner yang memang highly regulated Pak di New York. Nah saya melihat sebetulnya kuliner ini merupakan kenapa dia paling populer karena visibility-nya juga paling tinggi Pak. Kalau di sosial media kan orang video kuliner itu lebih gampang dapat likes ya. Nah itu yang menyebabkan kenapa kuliner itu visibility-nya paling tinggi. Tapi sebetulnya yang nggak kalah menarik adalah subsektor ekonomi kreatif yang lainnya Pak. Film. Film itu diam-diam tapi hasilnya tentu tidak bisa diam-diam ya. Kemudian musik itu juga sama. Dan performing arts seperti Broadway. Nah memang hal-hal seperti itu di New York lah tempat di mana industri kreatif itu bisa memiliki potensialnya itu realized gitu. Memiliki unlimited revenue mungkin begitu Pak. Dan dengan Indonesian Center yang mau kita kerjain ini, kita hopefully bisa ngedorong bisnis-bisnis di sektor lain ya. Itu visinya kan ya sebenarnya ya. Pak Win, ini pertanyaan buat Pak Konjen nih ya. Kita dapat banyak pandangan dari teman-teman yang ada di Indonesia, kayak bayangannya itu di Amerika atau di New York itu, crime rate-nya tinggi, tingkat kriminalitasnya tinggi, banyak homeless di mana-mana gitu. Itu bayangan kita gitu. Saat ini seperti apa sih Pak? Boleh nggak kasih kita gambaran? Pertama kali saya menginjakkan kaki di New York mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Ya seperti orang Indonesia yang mungkin belum pernah ke New York tapi sering nonton film tentang New York ya. Itu seperti kota di planet lain lah. Gitu. Tapi setelah tinggal di sana 3 bulan, 4 bulan kayaknya 11-12 ya. Jadi mulai dari lalu lintasnya yang nggak tertib, terus orang jalan kaki juga ya nggak tertib juga kalau nyebrang jalan. Tetapi kota ini memiliki vibes dan memiliki energi yang sangat besar. Itu yang saya rasakan. Ya, kemudian ketika kita itu ke New York, itu kota itu kita berkunjung ke satu tempat yang sama di waktu yang berbeda. Itu feelingnya berbeda. Gitu. Nah makanya New York ini banyak attract pendatang dari luar. Bahkan kalau tidak salah 40% penduduk New York itu imigran. Jadi kota ini sangat menarik, baik dari sisi tadi kalau crime rates, ya New York termasuk salah satu yang terendah crime rates-nya di Amerika Serikat. Kalau teman-teman tahu, biasanya kita di film-film melihat NYPD, ya New York Police Department. Itu anggotanya lebih dari 50.000 orang. Itu terbesar dibanding kota-kota lain di Amerika Serikat. Terus mereka juga punya sistem pengawasan antara lain CCTV. Jadi NYPD sendiri itu punya 60.000 lebih CCTV di sudut-sudut kota New York. Belum lagi mereka bisa mengakses CCTV yang dimiliki oleh gedung-gedung private. Jadi kalau dari sisi keamanan, saya ngelihat so far selama 7 tahun lebih cukup aman sebagai satu kota dengan penduduk yang kurang lebih 9-10 juta yang very diverse. Ya, terkait dengan homeless, ya dimanapun pasti ada homeless. Tetapi beda homeless di Indonesia dan di New York. Celakanya di negara 4 musim ini, jadi homeless itu paling nggak enak. Ya homeless dimanapun nggak enak ya, gitu ya. Tapi paling nggak enak adalah di musim dingin, winter. Jadi mereka banyak memenuhi stasiun-stasiun subway, bahkan kadang mereka itu tidur di subway. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat itu, wah gerbong ini kosong dari luar.
ternyata yang di dalam itu homeless mabuk yang tidur di kursi, nggak ada yang mau gitu ya, masuk di situ. Jadi kalau winter itu akan banyak banget homeless ada di subway dan stasiun subway. Dan di New York ada lebih dari 450 stasiun subway yang ada di New York. Jadi itu terkait dengan homeless, tetapi homeless dan imigran di kota New York itu dipelihara oleh pemerintah kota. Jadi kalau teman-teman lihat homeless yang ada kayak zombie itu malah banyak ada di Philadelphia sebetulnya. Jadi drug ya, itu kebanyakan mereka itu drug. Tapi di luar itu kalau melihat kota sebesar itu, crime rate-nya termasuk yang terendah di Amerika Serikat, apalagi setelah pergantian wali kota yang baru ini. Oke. Tapi Pak, apakah dengan banyaknya homeless di subway, di pinggir jalan gitu, itu jadi sebuah challenge nggak untuk teman-teman dari Indonesia kayak banyak homeless nih, takut nih untuk commuting gitu? Ini yang menarik di kota New York adalah New York itu di Amerika Serikat. New York itu adalah kota dengan jaringan public transport terbesar, terkompleks, dan mungkin saya bisa katakan terbaik. Walaupun kalau dibandingkan dengan subway Indonesia, tapi Indonesia baru satu line ya dan lebih baru itu. Mereka sudah menjangkau semua sudut-sudut kota New York. Dan dimanapun kita berada, alertness, kehati-hatian, kewaspadaan memang harus selalu dijaga. Jadi dimanapun ada, gitu, termasuk di kota New York. Jadi kalau yang sudah tinggal di New York itu sudah biasa. Kita ngobrolin New York, nanti saya banyak pertanyaan seputar kayak challenge-nya seperti apa, paling berat itu teman-teman share seperti apa. Cuman kita mau ngobrolin soal Indonesian Center, Pak. Saya udah lihat proposalnya, dan ini menurut aku menarik banget, Pak. Jadi di proposalnya ada gambar 3D bangunan Indonesian Center, itu gedung stand alone 6-7 lantai. Di lantai 1 ada food hall, lantai 2 business hub, mungkin ada cultural hub dan lain-lain sampai ke atas. Dan rencananya saya baca itu bakal ada di area Midtown di New York, mungkin sekitar Manhattan Square dan lain-lain. Boleh nggak di-share, Pak, konsepnya seperti apa Indonesian Center ini, dan konsep seperti ini apakah sudah pernah dilakukan negara lain, Pak? Menarik sekali, karena konsep Indonesian Center ini awalnya adalah untuk memperkuat kehadiran perwakilan pemerintah di kota New York. Jadi kalau KJRI ini sendiri adalah perwakilan pemerintah yang dia tidak bayar pajak, tetapi konsekuensinya tidak boleh mengadakan kegiatan komersial di dalamnya. Dan mengingat Indonesia belum begitu dikenal di New York, perlu kehadiran satu hub yang bisa mempromosikan Indonesia, baik dari sisi budaya, kemudian ekonomi kreatif, termasuk untuk bisnisnya sendiri. Jadi awalnya saya melihat ada yang namanya Italy di pusat kota New York. Jadi tapi bukan ITALY, tetapi IT, ya, EAT, makan, Italy. Itu dibuat oleh pengusaha dari keturunan Itali, dan di dalamnya itu konsepnya adalah ada food court, tetapi dia menjual bahan baku retailnya. Ada pojok pasta, tapi dia juga jual buku pasta, kemudian ingredient yang bisa pakai pasta dan pasta mentahnya. Jadi ada perpaduan antara kuliner dan retail. Awalnya itu. Terus kemudian kita buat konsepnya, saya dibantu oleh Mas Kiki. Ide awalnya, orang itu kan selalu butuh makan, even pada saat COVID. Ya, jadi ini kuliner ini sangat penting, apalagi di pusat kota New York, Jakarta pusatnya ini, yaitu di Manhattan, itu belum ada restoran Indonesia yang menyajikan authentic Indonesian cuisine atau Indonesian culinary. Jadi ini yang membuat kami, karena beberapa kali saya ditanya konsul jenderal negara lain, di mana saya bisa nyari restoran Indonesia di Manhattan, ada, tapi fusion. Gitu. Ya, tetapi yang otentik Indonesian culinary belum ada. Nah, dari sinilah kemudian timbul ide Indonesian Center itu. Di ground floor itu ada
food court atau restoran. Kemudian lantai di atasnya itu adalah exhibition hall. Ya, bisa dipakai untuk promosi musik Indonesia, gamelan, tarian dan lain-lain, tapi juga bisa untuk doing business seperti pop-up store dan lain-lain. Mengingat di New York ini adalah kota exhibition juga, trade exhibition. Kemudian ide ini kami presentasikan, kami sampaikan ke berbagai pejabat pemerintah, pengusaha dan lain-lain. Alhamdulillah yang menyambut secara positif Pak Sandiaga Uno. Pada bulan Desember lalu kami ngobrol, beliau sangat antusias untuk mewujudkan Indonesian Center dan kita bincang-bincang, memang Indonesia Center ini bagus dikelola oleh swasta. Jadi oleh private, profit oriented. Ini juga akan meringankan beban pemerintah. Jadi ini ide yang sangat bagus. Kemudian kami juga merekrut. Ada mahasiswa Indonesia yang kuliah business school di 2 universitas terkenal di Pantai Timur untuk membuat detail konsepnya. Dan kita juga mengundang diaspora Indonesia yang sudah bergerak di sektor konstruksi. Karena kan tentu kalau beli gedung kan pasti ada renovasi. Ya eksterior maupun interior. Ini tim kami dengan mentornya Pak Sandiaga Uno. Nah kemudian kami undang semuanya termasuk Pak Sandi untuk mendengarkan paparan dari tim kecil ini tadi. Kemudian Pak Sandi dengan berbagai pertimbangan bisnisnya sebagai mentor bisnis, beliau sampaikan lebih baik kita punya gedung sendiri di New York. Ini juga satu pemikiran terobosan. Kemudian dari pembicaraan kita olah-olah lagi, akhirnya tercetus ide yang lantai dasarnya atau ground floor-nya itu food court atau restoran, lantai 2-nya exhibition hall, lantai di atasnya bisa dipakai sebagai office maupun virtual office. Ya, jadi kehadiran saya di sini ini pada saat ini adalah untuk roadshow, untuk mempromosikan Indonesian Center, termasuk ke kalau untuk yang office dan virtual office ke V-Office nih di sini. Kemudian kita juga menemui pengusaha restoran yang gede juga di sini dan juga satu foundation yang bisa mengisi acara-acara budaya di dalamnya. Alhamdulillah sambutannya sangat positif. Jadi kita sangat confident, insya Allah Indonesian Center ini bisa terwujud sehingga bisa menjadi economic hub baik bagi pengusaha Indonesia yang akan memasukkan produknya ke Amerika maupun bagi pengusaha Amerika yang akan doing business ke Indonesia. Jadi kehadiran ini tidak akan menjadi saingan KJRI New York, tetapi justru komplementer, saling memperkuat sehingga Indonesia akan semakin dikenal khususnya melalui ibu kota informal dunia, yaitu kehadiran di kota New York. Oke, saya juga baca di proposalnya ya Pak Win, Pak Kiki, udah ada beberapa target opsi gedung di Midtown. Boleh di-share nggak? Sudah benar-benar disurvei kah lokasinya? Karena saya lagi bayangin suatu hari saya ke New York, di tengah-tengah kota New York saya bisa lihat Indonesian Center gitu. Boleh di-share nggak Pak Kiki? Ya, terima kasih Pak. Jadi beberapa waktu yang 2 tahunan ini memang kita banyak berbrainstorming ya. Dan pada akhirnya 6 bulan terakhir kita beruntung bisa melihat mungkin lebih dari 10 gedung potentials ya, yang kita selalu mempertimbangkan atas mentorship Pak Sandi, tentu lokasi. Nah, lokasi yang memang kita cari itu yang generate foot traffic yang sangat tinggi gitu. Nah, di New York itu kebetulan memang Manhattan itu adalah banyak bilioner jalan kaki, Pak. Jadi memang ibu kota jalan kaki gitu kalau bisa kita bilang ya, New York ini. Bill Gates jalan kaki, banyak bilioner, Ken Griffith juga jalan kaki begitu ya. Jadi termasuk Pak Sandiaga, Pak Sandiaga juga di sana juga hobinya lari dan jalan. Jadi kita memang ingin selain visibility, kita juga ingin gedung ini memiliki value komersial yang tinggi, Pak. Nah dari situ memang kita melihat
lokasi Midtown itu merupakan lokasi yang tepat di New York. Karena kalau kita lihat mungkin Upper East Side itu residential, kemudian downtown itu untuk financial, dan di situ ada World Trade Center dulu ya, gedung yang lama ya. Midtown itu merupakan lokasi yang tepat untuk Indonesia Center karena itu. Oke. Nah itu mungkin yang kita bisa. Tapi mungkin yang kita pengen tahu pasti mahal dong Pak ya, gedung di situ Pak. Betul Pak. Jadi kalau dari segi harga Pak, memang kenapa New York itu mahal propertinya ya? Ya. Karena memang banyak digunakan oleh nggak hanya person tapi perusahaan Iya. untuk store value Pak. Jadi untuk invest Oke. properti. Jadi mahal iya, tapi sebetulnya nggak akan rugi gitu. Karena begitu kita beli properti di New York, itu harganya udah besoknya langsung naik gitu Pak ya. Oke. Dan store value ini menjadi sangat menarik di tengah situasi global sekarang ini. Karena mungkin dengan adanya fluktuasi, pasti orang larinya ke yang aset yang stable Pak ya, salah satunya properti. Jadi dari segi timing, dari segi lokasi, kita ngelihat memang New York mungkin itu kenapa akhirnya proposal ini bisa setelah sekian tahun ya, bisa kemudian mainstreaming lagi. Oke. Sampai kita berada di sini Pak. Oke, ini rencananya nanti si building ini akan dibeli atau di lease, Pak, disewa? Iya, jadi kalau konsep bisnisnya sendiri Pak, model bisnisnya sebetulnya simple Pak. Jadi kita rencana ingin beli gedung, the whole building, Oke. under operasinya di bawah perusahaan yang nanti akan dibentuk. Ya. Nah kemudian perusahaan ini nanti akan menyewakan, begitu. Oke. Jadi tenant lantai 1 mungkin food, kemudian tenant lantai 2 mungkin terkait dengan tadi bisnis hub, Ya. kemudian tenant 3, 4, 5 mungkin tentu dari office mungkin ya, atau tenant yang lain mungkin dari bisa pop up dari misalnya pemerintah Indonesia juga bisa, tadi ada potential client yang di New York juga bisa, jadi multi use Pak. Oke. Kita ngelihat ownership dari gedung itu nanti mungkin akan lebih stabil Pak, dan tentu karena kita punya gedung pasti bisa di finance Pak ya ke perbankan ya, dan ada leverage-nya bisa masuk, dan juga keyakinan dari investor tentu ini gedung gitu pasti lebih kuat gitu Pak ya. Oke, mungkin buat teman-teman Poflogy yang nonton dan ada juga yang nonton yang punya brand yang pengen, wah kapan lagi nih bisa brand saya masuk ke Amerika, ke New York gitu kan. Tapi tadi kan mungkin pembahasan dari Pak Kiki adalah ini bakal disewakan. Ya. Gambarnya takut duluan nih Pak, bakal mahal harga sewanya untuk slotnya ini mahal gitu. Ada gambaran nggak Pak? Jadi banyak narasi-narasi memang di New York itu mahal Pak ya. Iya. Cuman ini sekedar contoh saja. Ternyata kita kalau ingin beriklan di Times Square Oke. itu bisa dengan $100. Oh ya. Jadi semurah itu Pak. Tentu mungkin durasinya Singkat. detik ya, Oke. nggak sampai menit lah ya. Ya. Tapi dalam waktu sekian detik kalau kita mungkin personal kita udah muncul di signage-nya Times Square. Jadi narasi istilahnya pencitraannya kota New York itu memang luar biasa. Sebagaimana halnya mungkin kalau bisa saya analogikan, Jakarta ini katanya macet katanya itu, tapi ternyata kan sebetulnya kita di sini kadang juga lancar-lancar aja. Oke. Kadang juga kota ini nikmat juga untuk ditinggali gitu. Ya. Jadi memang kelebihannya kota New York memang dia beberapa kali masuk film, jadi pencitraannya memang sangat luar. Itu yang kita juga ingin contoh Pak untuk Indonesia. Apakah udah ada gambaran Pak? Mungkin dari range buat sewa space nanti di Indonesia Center berapa ya gitu? Wah, belum ya? Kalau detailnya ada Pak, cuman nanti kita akan share Oke. kalau ada yang tertarik ya. Oke. Dan saya yakin semoga banyak yang akan tertarik untuk join. Oke, mungkin ini lebih teknikal Pak. Misalnya ada teman saya punya brand F&B dan rencana pengen reach out ke KJRI untuk tanda kutip ngantri kali ya, ngantri space di situ. Tapi kan di sana berarti mereka harus buka company dong. Atau kalau di Indonesia PT mungkin ya. Pertanyaannya mungkin lebih teknikal Pak. Apakah legalitasnya seperti apa? Ya. Apakah ribetkah? Atau sebenarnya tidak seribet yang dibayangkan? Jadi Iya. prosedurnya seperti apa Pak?
Iya, jadi memang ada secara garis besar ada 2 jenis Pak, ada corporations, Oke. kemudian ada LLC ya. Oh. Nah, yang LLC ini memang jauh simple. LLC ini teman-teman bahkan teman-teman Indonesia di sana, at least dalam waktu 3 hari udah bisa membuat LLC sendiri ya. Berbagai macam LLC sesuai dengan mungkin ada satu diaspora yang bergerak di bidang kebudayaan, mereka bikin namanya Kelana LLC, itu bergerak di bidang ekonomi kreatif. Kemudian ada juga teman-teman yang bidang film, ada Indonesia Film Forum LLC juga. Jadi untuk sama seperti di sini Pak, ease of doing business di sana itu sangat-sangat maju dan mungkin bahkan lebih mudah dari di sini ya, karena semua bisa online dan saya yakin di sini juga sudah online ya, dan cukup cepat dan cukup murah. Nah, memang untuk teman-teman diaspora jangan ragu-ragu untuk masuk bisnis di New York, karena kita bisa diakses kapanpun. Mungkin bisa melalui IG kita, syukur-syukur IG kita cukup aktif Pak, Indonesia in New York, dan kita banyak kegiatan di situ, jadi sekaligus juga mungkin bisa follow ya. Nanti kalau yang tertarik silakan DM dan kita akan bantu dari segi teknisnya. Oke. Bu, boleh di-share lagi Pak Instagramnya? Indonesia in New York, nanti bisa saya. Indonesia in New York ya? Iya, Instagram Indonesia in New York. Oke, bisa di-reach out ke situ untuk informasi dan tanda kutip mengantri ya mungkin. Betul. Oke, mungkin balik ke Pak Win nih Pak. Ini visinya seperti apa? Mungkin pertama, jadi si gedung ini secara detail bakal visinya tuh mau dijadiin apa? Dan mungkin itu dulu Pak, sorry. Kebetulan gedung yang kita incar itu atasnya juga ada baliho besar, dan rencananya kalau kita memang bisa manfaatkan itu akan sekarang kan masih statis nih, nantinya rencana akan diganti dengan digital LED, sehingga event apapun bisa diiklankan di situ. Dan dari baliho itu, karena ini lokasinya sangat strategis, itu bisa dilihat dari berbagai angle di jalan itu. Jadi tentu itu adalah pusat informasi. Yang kedua, sekali lagi ini adalah bisa dijadikan sebagai Indonesian Business Hub untuk kota New York, pantai timur Amerika Serikat, dan juga Amerika Serikat. Yang ketiga, tentu untuk mempromosikan produk-produk budaya dan ekonomi kreatif. Jadi kalau di New York, tadi mungkin saya tambahkan, di New York ini ada beberapa instansi pemerintah Indonesia. Selain Konsulat Jenderal RI di New York, ada Perutusan Tetap RI untuk PBB, ada kantor Bank Indonesia, ada kantor Bank BNI, ada kantor Bank BRI, ada kantor Indonesian Investment Promotion Center atau BKPM. Nah, ini semua, kami semua ini selain menjadi potential customer, juga menjadi potential marketer. Karena kita semua memiliki mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat. Indonesian Investment Promotion Center tentu kan berupaya untuk menarik investor Amerika sebanyak mungkin bisa invest di Indonesia. Nah, kita harapkan nanti mereka juga bisa memanfaatkan keberadaan Indonesian Center ini. Jadi benar-benar gedung ini akan menjadi multifungsi untuk memperkenalkan Indonesia, Indonesia present in New York, dan Indonesia present in the US melalui Indonesian Center ini. Jadi benar-benar multifungsi gedung tersebut. Dan visinya juga tadi mungkin Pak Win udah sempat ngomong untuk pasar Amerika sendiri yang mungkin mau mengimpor mungkin ya barang dari Indonesia, di situ bisa jadi exhibition hub-nya juga ya. Iya. Dan selain itu kita juga berharap punya visi tadi, selain menyewakan ruangan, menyewakan virtual office misalnya, kita juga punya misi untuk bisa menjembatani para pengusaha Indonesia yang akan masuk ke sana dan vice versa, baik dari sisi konsultansi hukum
konsultansi bisnis maupun konsultasi bidang-bidang bisnis apa yang akan dibawa ke Amerika maupun akan dibawa ke Indonesia. Jadi kita akan mencoba membantu mempermudah doing business baik dari Amerika ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Amerika Serikat. Pak Wid atau Pak Kiki mungkin ya, kita ngomongin lebih angka Pak, hitung-hitungan. Pasti pengen tahu nih teman-teman Povlogi. Kira-kira potential return, misalnya akhirnya mereka boleh deh saya mau expand ke New York, misalnya potential return mereka seperti apa Pak? Jadi memang kalau di bisnis di setahu saya nih Pak ya, kalau di bisnis bidang makanan dan minuman, memang kan di New York itu salah satu pusat kuliner dunia ya. Oke. Nah, kenapa mereka bisa survive for that long, banyak mungkin sekitar 40.000 restoran lebih ya di New York ya. Nah, itu memang karena mereka menikmati profit yang lumayan oke, Pak. Oke. Nah, itu yang sebetulnya menjadi daya tarik kota New York itu sendiri, karena memang regulasinya jelas tentu dan stable, dalam artian stable ini ekonominya, dan juga mungkin Manhattan itu top of the rock Pak, jadi secara gempa, secara ini nggak ada gitu, karena dia memang sangat solid. Nah kemudian yang selanjutnya adalah memang menikmati premium profit yang lumayan, karena memang yang datang ke sana itu daya belinya itu 2 triliun ekonomi Pak. Wow. Nah jadi memang sebetulnya ketertarikannya di sana itu. Nah bahkan di layer yang paling istilahnya mungkin DoorDash ya. DoorDash itu adalah kayak semacam, sorry mungkin saya menyebut merek nih, itu adalah layanan delivery ya, makanan. Itu mereka itu dari petugas deliverynya itu memiliki salary yang cukup lumayan untuk bisa hidup. Gitu, apalagi yang restoran owner, dan kita di sini adalah Indonesia Center ya. Jadi memang potensinya ada Pak. Cuman memang menurut saya barrier to entry-nya itu sangat tinggi karena memang kota bisnis, jadi memang modal awalnya itu relatif tinggi, lebih tinggi relatif dibandingkan setup bisnis serupa di kota-kota lain atau di negara lain di dunia Pak. Itu sih. Jadi potensi untuk profitable-nya memang sangat besar. Betul. Barrier-nya awalnya mahal, modalnya gede. Modal awalnya iya. Mungkin itu yang menjadi challenge ya. Itu yang menjadi challenge Pak. Ya. Misalnya nih Pak, banyak banget yang mau ke sana. Apakah dari pihak Indonesian Center bakal seleksi apa gimana Pak? Betul Pak, saya pikir mungkin bisa nanti ke Pak Konjen, tapi pokok sebetulnya poin dari kita ini adalah kurasi Pak. Kurasi. Karena kita tahu kenapa kita bisa berpikiran dan mungkin bermimpi untuk realisasi sekarang ini, karena memang kita melihat mulai ada brand-brand premium Indonesia yang memiliki kekuatan dan kualitas yang setinggi itu, kualitas tingkat dunia. Mungkin kalau C20 15 tahun lalu kita mungkin belum ada brand-brand yang mulai berani di kelas dunia. Nah sekarang ini justru kita melihat karena mulai, kan secara jarak jauh Pak ya, New York ke Indonesia itu betul-betul itu di belahan dunia yang betul-betul setengah dunia ya. Jadi memang strategi kita tidak bisa mengimpor brand Indonesia yang masuk ke New York itu yang kualitasnya middle ke bawah. Jadi kita benar-benar harus, supaya bisa profit, kita justru engage yang premium. Nah dari situ kita melihat sekarang udah mulai ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu, makanya kita berani. Nah dari situlah sebetulnya kurasinya itu ada di situ tuh Pak. Ya. Yang menarik adalah tadi sudah disampaikan Mas Kiki terkait kurasi. Karena kebanyakan perusahaan Indonesia ini dari pengalaman kami sudah puas dengan domestic market. Tidak bisa dipungkiri, market Indonesia sangat besar. Dari sisi populasi kita nomor 4, Amerika nomor 3. Dengan selisih hanya sekitar 40 juta penduduk gitu. Namun demikian, kita sudah harus mulai berpikir untuk mengembangkan sayap keluar. Karena mengembangkan sayap keluar itu sebetulnya tidak hanya terkait masalah market dan profit, tapi juga branding. Dan industri terkuat di New York, salah satunya adalah
marketing agency-nya dan branding-nya. Jadi makanya harapan kami dengan kehadiran Indonesian Center yang tentu didukung oleh KJRI New York akan semakin memperkuat branding Indonesia dan juga kemudian bisnis pengusaha Indonesia yang akan menjajaki pasar Amerika Serikat khususnya di Pantai Timur. Oke. Mungkin ngomongin soal dukungan KJRI, Pak. Boleh nggak di-share apa bentuk dukungan dari KJRI yang mungkin boleh dijanjikan ya ke para teman-teman entrepreneur Indonesia nanti ke depannya? Jadi gini, selama ini kita sudah melakukan, di New York itu ada banyak sebetulnya trade exhibition, mulai dari jewelry, artisan atau kerajinan, fashion, dan lain-lain. Food juga, jadi kita biasanya ikut ke Summer Fancy Food Trade Exhibition, Magic and Pottery Trade untuk fashion, kemudian ada Shop OJ untuk artisan, dan lain-lain. Nah, dukungan kami bisa pertama adalah fasilitasi. Fasilitasi di bidang misalnya undangan untuk menghadiri trade exhibition misalnya di New York. Nah, undangan ini bisa dipakai untuk apply visa. Yang kedua, mencarikan mitra yang benar-benar bonafit di sana. Seringkali kita di sini nyari dari internet, banyak juga yang bodong. Gitu. Ya kan harus perlu verifikasi. Nah, itu kita juga bisa bantu dari sisi itu. Yang ketiga, ketika kita ikut trade exhibition misalnya, kita juga untuk yang trade exhibition seperti Shop OJ untuk artisan, kita juga sediakan konsultan sebagai kurator maupun untuk konsult untuk memperbaiki daya saing produknya dan lain-lain. Intinya kita banyak yang bisa kita lakukan, termasuk membuat business meeting ya, dengan mitra bisnis di Amerika Serikat dan lain-lain. Menghubungkan ya Pak ya? Ya, menghubungkan itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan sekali lagi kami memang melihat Indonesian Center ini akan mengamplify untuk memperkenalkan Indonesia, produk Indonesia, dan tentu pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya. Dari segi timeline nih Pak, rencananya kapan akan launching si Indonesian Center ini? The sooner the better. Ya, jadi tentu pertama kami kan akan sekarang sedang roadshow untuk mencari investor dan juga tenant nantinya untuk Indonesian Center ini. Dan ini juga kami sangat didukung dan dimentori oleh Pak Sandiaga Uno. Harapan kami dalam beberapa bulan ke depan ini sudah bisa direalisasikan. Kalau sudah direalisasikan, kita juga didukung oleh perbankan Indonesia yang ada di sana. Kalau ini bisa segera direalisasikan, tentu tahapnya adalah purchasing, building, kemudian renovating, ya, direnovasi, terus kemudian juga perizinan-perizinannya, termasuk ngundang tenantnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada roadmap yang kita buat, dan yang jelas tahapan-tahapan ini harus dilalui. Terkait waktunya, itu kan bisa dipercepat ataupun karena satu dan lain hal yang di luar kendali kita, misalnya kondisi ekonomi saat ini terjadinya perang di Asia Barat misalnya, itu sangat berpengaruh terhadap doing business di Amerika, itu juga akan mempengaruhi. Makanya terus terang ya the sooner the better buat kami supaya kehadiran Indonesia bisa segera dirasakan di kota New York. Proyeksinya Pak di tahun berapa Pak? Proyeksinya sih kami memproyeksikan paling tidak bisa di paruh pertama tahun depan. The soonest ya? The soonest, ya karena kan banyak hal-hal yang kadang-kadang kalau di New York kita akan renovasi gedung, itu kadang ngantri perizinannya. Jadi itu juga kita pertimbangkan. Tapi sekali lagi ini kan nanti menyangkut purchasing bangunannya, kemudian perizinannya dan lain-lain, tenantnya dan lain sebagainya. Tadi udah sempat ngomongin soal konflik US dan Iran, Pak. Mungkin boleh sedikit nggak, misalnya untuk menutup juga mungkin dari Pak Kiki,
apa yang Pak Kiki bisa sampaikan ke teman-teman entrepreneur yang nonton podcast ini mengenai Indonesian Center ini, dan apakah konflik Iran dan US ini mempengaruhi nggak, Pak? Kalau mempengaruhi pasti Pak ya. Oke. Cuman memang kalau dari segi kami di KJRI New York, kota New York ini again ya selalu menjadi pusat inovasi dan juga pusat financial dunia Oke. ya. Jadi memang istilahnya kalau istilah kita ya nggak ada matinya gitu Pak ya. Ya. Jadi itu yang kita lihat kan namanya krisis itu selalu sering terjadi ya dari waktu ke waktu. Ya. Tetapi New York ya New York gitu. Jadi kita ngelihat peluangnya selalu ada dan kalau misalnya di belahan dunia lain misalnya sedang krisis itu sebetulnya justru kesempatan sih Pak untuk bisa masuk ke New York karena New York itu again merupakan salah satu safe haven begitu ya untuk investasi dunia. Nah itu makanya itu yang kita lihat dan kita berharap memang Indonesia Center ini mungkin akan bisa terrealisasi cepat karena kita sebetulnya ingin memanfaatkan momentum ini juga Pak. Di New York itu Pak banjir dikit masuk berita. Ada tabrakan mobil kebakaran masuk berita. Jadi istilahnya memang dia itu kalau kota New York tuh ada di panggung, ada spotlightnya Pak. Jadi apapun yang ada di sana langsung masuk berita global. Nah itu sebetulnya yang kita manfaatkan bahwa kita visibility Indonesia bisa lebih ini karena kita ada di panggung itu. Mungkin itu sih Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Dari Pak Konjen mungkin untuk penutup apa yang mau disampaikan ke teman-teman entrepreneur di Indonesia Pak? Untuk teman-teman entrepreneur di Indonesia, saya menghimbau tentu entrepreneur ini kan salah satu tipikalnya bukan orang yang mudah menyerah, tetapi selalu mencari peluang-peluang baru. Kehadiran Indonesian Center ini diharapkan dapat membantu para entrepreneur Indonesia untuk memperoleh informasi yang akurat terkait peluang bisnis yang ada di New York, pantai timur Amerika Serikat maupun Amerika Serikat secara umum. Jadi di mana tadi ada permasalahan, di situ pasti ada peluang. Jadi kami melihat jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, namun harus dilakukan secara prudent. Disitulah peran KJRI New York dan Indonesian Center untuk membantu teman-teman entrepreneur untuk memasuki pasar Amerika Serikat. Punya brand di New York mungkin mimpi banyak orang di Indonesia, dan semoga Indonesian Center dan KJRI bisa bantu mewujudkan ya Pak. Thank you Pak Win dan Pak Kiki untuk waktunya. Thank you so much. Terima kasih, Ketemu lagi di episode Poflogy berikutnya.